berdiri. Tanpa pujian, Yesus kami puja. Kita mau sembah Dia, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Haleluya.
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami yang singkat ini Tuhan, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami pagi hari ini, mengurapi kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasa Roh Kudus menguasai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri. Kita angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dan besarkan agung namanya, pujinya dengan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian ke Tuhan baik.
pujian kuasa-Mu terlebih di sana Tuhan. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan kita, persoalan dalam hidup kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa ngantuk yang coba menggoda kami pagi hari ini Tuhan, kami usir, kami tolak dalam
Tuhan yang menguasai hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk dan nyanyikan dulu satu pujian. Ya, membawa kita kepada pemberitaan firman Allah pada siang hari ini, yaitu kasih setiamu yang kurasakan. Saudara, nyanyikan nyanyian ini sambil merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu gagal, kita lupa, dan kita seringkali tinggalkan Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima pesona, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan lain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari ini seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, seluruh dunia kami diperhadapkan dengan pikiran dua macam pikiran, yaitu positif dan negatif. Ya, orang-orang kaya, mereka akan berpikir, buat apa dengan uang sebanyak ini? Kalau saya tidak bisa menggunakan, dan memang uang sebanyak apapun tidak bisa kita gunakan menghadapi COVID-19. Belum ada obatnya. Tidak ada rumah sakit yang bilang jamin kalau kamu masuk, kamu pulang dengan utuh. Dan kita melihat, ya, bagaimana mereka yang masuk rumah sakit pulang tanpa dihantar, ya, langsung bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke kuburan. Dan ini membayangin seluruh pikiran manusia. Bagaimana kalau itu terjadi dengan saya? Bagaimana terjadi kalau itu terjadi kepada keluarga saya? Bagaimana? Dan manusia dihantui dengan perasaan takut. Inilah kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Ya, seluruh dunia, bukan hanya saudara dan saya. Presiden Amerika Serikat tadinya dia cuek. Dia punya nuklir, dia punya pasukan yang paling canggih di dunia, punya kapal induk, ya, yang dia bisa serang siapa saja di dunia ini. Ketika COVID hantam Amerika, sekarang dia pakai masker, takut kena COVID-19. Ada satu orang presiden di Amerika Latin, ya, di presiden Brazil, ini flu biasa. Jadi dia cuek aja, nggak perlu dia mau pusing, itu flu biasa. Ketika orang yang masuk di kuburan itu antre, ya, lubang kubur nggak keburu, sampai pakai kardus
untuk kubur orang. Bingung dia. Bingung. Itu presiden berhasil. Dan terakhir dia yang kena. Ini adalah hal yang menakutkan. Hal yang membingungkan. Ya, mencemaskan. Ini dari segi negatif. Tapi kalau kita berpandangan positif, lihat dari pikiran positif, kita hanya bilang bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan COVID. Tuhan izinkan COVID supaya saya setia sama Tuhan. Saya rajin, saya melakukan firman Tuhan. Karena dengan itulah yang akan membuat kita apa? Mendapat perhatian dari Tuhan. Kalau hidup seenaknya, ya, hidup semau-maunya, ya, siapa yang melindungi kita? Siapa? Tidak ada. Tidak ada yang bisa tolong kita. Belum ada obatnya, virusnya masih dalam uji coba, ya. Eropa dia keluarkan sekarang, saya lihat dia keluarkan bukan main-main. Kita punya anggaran 2 triliun rupiah. 2000 triliun ya. Kalau Eropa keluarkan 1.800 triliun euro. Bayangkan saudara, berarti 13-14 kali daripada nilai mata uang kita. Kenapa mereka begitu hebat berjuang, berantam itu presiden-presiden Uni Eropa. Sampai presiden Prancis dia hantam itu meja. Karena apa? Nggak bisa ada kecocokan. Apa yang mereka rebut? Cari dana sebagai banyaknya untuk melawan COVID-19. Kita berantem sama siapa? Memang negara kita nggak ada duit sekarang kok. Nah apa? Kita mau cari apa? APBD sudah dikuras sama COVID, ya, ekonomi kita lagi goyang. Ini kenyataan. Nggak bisa kita bilang, oh karang-karang. Ini coba lihat. Berapa bulan lalu sebenarnya bank-bank kita udah kolaps. Cuma disuntik sama pemerintah. Dana-dana APBD masuk ke bank yang sampai kolaps. Itu kenyataan. Kita mau lari kemana? Sekarang saya tanya, mau lari kemana? Cadangan uangmu. Ketika dolar dia naik, bisa satu kali naik dia bisa sampai 30.000, habis nilai tukar uang. Itu yang kita mau beritahu. Saudara kerja kayak apapun, ya, dibayang-bayangi rasa takut. Tapi saya mau katakan, bersyukur. Bersyukur saudara. Karena Alkitab katakan, bahagia orang yang hidup menurut firman Allah. Bahagia bukan hanya sekedar tenang. Bahagia itu adalah kata yang paling tinggi yang dikejar oleh setiap insan. Bukan cuma sekedar enak, ya. Bukan hanya sekedar menikmati hidup, bukan. Bahagia itu tinggi. Nah, kita akan lihat dalam kebenaran firman Allah. Mari kita buka di dalam Mazmur 119. Sebenarnya ayat ini ayat 1 sampai 24, tapi saya hanya beberapa ayat saja saya ambil. Kita baca ayat pertama dalam ayat yang kedua dan seterusnya saya akan bacakan buat saudara. Coba. Mazmur 119. Mazmur ini adalah kumpulan, ya, pengalaman hidup dari para pemazmur. Ada ayat pasal yang paling panjang yang ada di Alkitab ini di dalam Mazmur 119. Ya, ada berapa banyak ayat. Nah, ini adalah kumpulan daripada pengalaman hidup para pemazmur. Mereka ringkaskan di sini. Saya baca untuk berapa saja, ya. Banyak ini, tapi saya baca. Mulai, saudara baca ayat yang kedua. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Tuhan dengan segenap hati, ya. Saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, bahagianya orang yang hidup menurut firman Allah, atau yang singkat saat ini saya katakan hidup menurut protokol Alkitab. Alkitab banyak, dia punya peraturan, ketentuan, undang, tapi saya cuma singkatkan saat ini yang kita gunakan protokol Alkitab. Apa protokol Alkitab itu? Ya, baca firman, berdoa, ibadat, memberi, ikut perjamuan Tuhan. Itu saja dulu kita ambil ringkasannya, ya. Sama pemazmur dia ambil ringkasannya ada di dalam Mazmur 119, dan paling menonjol dominan daripada Mazmur 119 itu adalah pengalaman dari Daud. Nah, kita melihat di sana apa yang dikatakan
di dalam ayat 2. Ayat 2 itu saya simpulkan dengan beberapa kata saja, yaitu cari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana? Ini banyak. Tapi kesimpulan dari ayat di dalam Amos katakan, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Cari Tuhan. Tidak jauh kalau saya kasih tahu saudara. Kalau mau cari Tuhan dalam hal kehidupan sehari-hari, keluar, pergi. Keluar pakai apa? Masker. Ya, harus. Cuci tangan, iya. Jaga jarak, iya. Itu harus peraturan pemerintah. Tapi masker ini sejauh mana dia bisa tahan virus yang akan serang kita? Ya, sejauh mana? Itu memang ada pertahanan yang pertama. Tapi pertahanan yang saya ajarkan kepada jemaat yang sudah menolong kita 4 bulan ini apa? Ketika saudara keluar rumah, saudara berjalan, saudara pergi pasar, saudara pergi bekerja, apa yang saudara lakukan? Apa? Pakai apa? Pakai apa? Lupa. Pakai apa? Nama di atas segala nama, penguasa sorga, bumi dan di bawah bumi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya seketika otak kita bergerak melakukan sesuatu, kita akan gunakan dalam nama Yesus. Sehingga kalau ada unsur penipuan, unsur perampokan, unsur seks bebas, nama itu akan membentengi kita. Amin. Praktekan. Jangan, oh nggak ada yang lihat, bini nggak lihat, suami nggak lihat, Tuhan nggak lihat. Lakukan saja selingkuh. Lupa gunakan nama Yesus. Kalau Anda dalam pikiran yang kotor keluar apa saja, saya tidak sebutkan, itu salah satu contoh. Ketika itu muncul dalam nama Yesus, ini nggak benar sesuai firman Allah, ini nggak benar, tolong saya dalam nama. Cuma seringkali kita tidak menggunakan nama itu. Ketika dapat suara dari setan, dari jin, kuntilanak, setan belauk, nggak ada yang lihat kok. Gunakan saja kesempatan. Nama Yesus dia nggak pakai. Dia buang nama Yesus, jangan gunakan nama itu. Ya, masa gue mau kerjain orang pakai nama Yesus? Kenapa? Dia berpikir dia punya kemampuan yang bisa melawan virus dosa itu lebih kuat dari nama Yesus. Kita lalai, kita abai gunakan itu. Itu sebabnya perkuat iman kita sehingga kita berjalan dalam hidup ini. Virus apapun yang kita akan, itu saya katakan keluar dalam nama Yesus. Ada di jalan, lihat kemungkinan ini situasi yang nggak benar, dalam nama Yesus. Jalan ini bersih. Praktek saudara. 4 bulan ini siapa yang jaga saudara? Uangmu, gubernurmu. Dia nggak mampu, ditambah lagi PSBB. Kita bersyukur kita punya nama Yesus. Nggak ada amin ya. Punya nama kuntilanak kali. Gua punya obatan, ada simpan dari kampung, dari Batu Pinabetengan, makanya kuat saya. Orang Manado sekarang mau terkencing-kencing di tempat. Orang di Pinabetengan itu nggak tahu mau bikin apa. Kenapa? Virus hantam Manado sekarang. Ya, melanda berbagai tempat. Lari mereka di kebun. Emang di kebun nggak ada setan. Saya baru bicara dengan orang dari Manado. Siapa yang jaga kamu? Kami bingung, nggak tahu. Saya pompa dia. Kami ada di zona merah, daerah yang menakutkan, Jakarta. Tapi 4 bulan kami dijaga dan lindungi Tuhan. Apa yang kami lakukan? Protokol Alkitab. Dia tanya, apa itu? Saya jelaskan. Wah, kalau begitu kami mau coba di sini sebelum melanda, belum jadi merah daerah kami. Lakukan, kamu akan dibela Tuhan. Meskipun toh daerah itu akan jadi merah, kamu akan dijaga Tuhan. Oh, begitu ya? Ya, saya bukan cerita kosong. 4 bulan kami dijaga di Jakarta. Siapa yang jaga Pak Tamrin? Jadi ada yang jaga Tamrin? Sama tanya. Saya kata apapun dikasih apapun nggak mampu. Saya juga nggak ada yang bisa jaga saya. Tapi ada nama Yesus yang jaga saya. Nama Yesus. Itu sebabnya malam saya berteriak, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Aku berserah, aku bersyukur pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, itu pada Yesus Juru Selamat. Tidak ada yang lain saudara. Itu saya pompa kepada saudara, jangan abaikan nama Yesus.
Jangan sepelekan nama Yesus. Jangan suruh, oh saya kan hebat kerja di departemen kesehatan, sedangkan yang namanya terawan ketakutan setengah mati dia. Itu siapa tahu terawan? Dia cuma karena hidup karena doa. Karena doa menteri kesehatan bisa bertahan. Dia diserang kiri kanan, ya, karena doa. Dia punya tim doa. Nah, saya bilang katakan cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan maka kamu akan hidup, ya. Nah, saudara, kita lihat yang kedua, ya. Ayat yang ke-11 dia katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Menyimpan janji, menyimpan firman, menyimpan kata-kata yang saudara baca tiap hari, yang selama ini saudara dikasih dalam kebaktian, diberitahu oleh hamba Tuhan, diberitahu oleh pembicara. Firman yang disampaikan, simpan. Karena itu adalah obat yang paling mujarab yang dibutuhkan manusia, siapapun dia. Obat yang paling tangguh yang bisa menjaga kita terhadap virus yang beredar ke sana kemari. Sekarang sudah masuk lagi ada satu virus yang menakutkan, virus demam berdarah. Ya, diam-diam dia itu yang menyerang, tiba-tiba lewat. Tapi saya mau beritahu, virus apapun bukan COVID, terutama virus dosa. Virus dosa itu yang membuat manusia sengsara. Ya, coba saudara ukur sendiri. Pernahkah saudara tahu ketika berbuat dosa nyaman, enak, nggak ketahuan, orang tua nggak tahu, suami tidak, istri nggak. Tapi ketika setan itu menuntut bagiannya, artinya lu kan sudah ikut sama gua, ikutin terus. Nah, di situ kita akan dihantam oleh ketakutan. Wah, gimana? Siapa yang bisa tolong saya? Karena mau melaju terus, siapa yang bela? Karena setan tidak pernah membela apa yang dia suruh kita lakukan. Kalau Tuhan ketika dia suruh apa yang kita lakukan, kita lakukan, dia bela. Amin, saudara. Dia bela. Itu sebabnya biarpun kita dalam perjalanan hidup ini memang tidak mudah, lakukan saja firman. Bahagia yang akan didapat dalamnya. Bukan sengsara, bukan. Nah, itu sebabnya saudara lihat di sini, simpan firman Allah supaya kita tidak berdosa, ya. Dosa ini yang membuat kita sengsara, dosa ini membuat kita tidak bernilai, dosa ini kita tidak punya muka. Kalau waktu dilakukan tenang, nggak ada apa-apa, ya nyaman. Tetapi ketika dosa itu beranak, nah di situ tidak ada pembelaan yang dapat kita dapatkan dari setan. Setan sekali lagi tidak pernah membela kita ketika kita berbuat dosa, loh saudara. Dia punya alamat upah dosa, senang, gembira, bahagia, atau maut. Nah, sudah jawab, saudara yang jawab. Jadi kalau sudah tahu, jangan coba-coba. Yang ada maut, bukan bahagia. Kalau kita lakukan firman Allah, bahagia yang kita dapat dari Tuhan. Jadi jangan saudara bilang, sudahlah, ya nggak ada orang yang lihat, nggak tahu, Tuhan nggak lihat. Jangan coba-coba dengan Tuhan. Ayat 14. Dikatakan di sana dalam ayat 14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Apa artinya ini, saudara? Bergembira atas firman Allah, bukan atas harta. Ya, saudara yang kekasih, ya. Kalau saudara, saya beritahu, bersaksi mengenai pengalaman yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara selama 4 bulan. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lemparkan ke dunia maya. Ada obat, ada kebahagiaan, ada di mana? Bukan karena ada di duit, bukan karena ada di harta, tapi ada di dalam firman. Dan orang akan tanya, apa itu? Pertama kali banyak, firman itu banyak. Kamu lemparkan saja yang saya beritahu tadi. Protokol Alkitab, apa? Ini. Di gerejamu di mana lakukan, kamu akan mendapat pertolongan. Bukan saya tarik mereka datang di sini, nggak cukup tempatnya. Ini aja sampai dibagi 2. Tapi kita memberkati ke sana kemari. Kuatkan kesaksian kita lewat dunia maya. Jangan cuma mengeluh, ya. Status muka ya kasih lihat cemberut. Kasihan lagi susah dia. Apa status itu disampaikan di dunia maya? Terlalu rendah hidup kita ini. Pengaduan kita di kaki Yesus, bukan kepada manusia, bukan kepada setan. Yang kalau kita mengadu status itu, kita mengadu kepada setan. Karena Tuhan nggak mau lihat orang cemberut. Dia mau lihat apa? Firman Allah kemarin minggu lalu apa? Sukacita, gembira. Dia mau.
Karena itu memang produk dari Roh Kudus, bukan cemberut. Aduh, kasihan gua ini. Waktu senang diam-diam, dia bikin dosa sendiri. Waktu kena masalah, teriak. Saya di telepon, ada keluarga saya di sana. Satu hari berapa kali telepon? 30 kali. Dia lagi. Saya bilang, apa? Minta doa. Kenapa? Udah bangkrut. Yang pernah saya cerita saudara, 15 mobil dia punya. Bangkrut sudah. Kenapa? Nah, hidup dalam dosa. Kawin cerai, saya kasih tahu. Otak master, dosen. Saya tanya sama anaknya, kalau kamu melihat papa kamu begitu gimana penilaian kamu? Itu nggak pernah sekolah. Kamu yang bilang, bukan saya yang bilang. Kasih tahu sama bapakmu sama mamamu. Keras saya bicara. Ya, jangan main-main dengan firman Allah. Tuhan gilas, teriak. Saya cuma bilang, kamu belum bangkrut, masih ada napas kok, masih. Kembali kepada Tuhan, kembali. Dia berkumurahan, sekarang berteriak tiap hari, baca Alkitab, bicara sama saya ayat, oh hebat loh, ayatnya keluar dari mulut ya, tanpa di ini. Saya bilang bagus. Sekarang kenapa nggak dari dulu? Sudah habis dulu baru ya, syukur masih sadar. Kalau enggak, hancur habis semua. Kalau Tuhan sudah tolong, jangan kita main-main dengan pertolongan Tuhan. Wah, gampang kok, nanti datang minta ampun, berdoa, puasa, udah Tuhan ampuni. Gampang, Tuhan itu disogok dengan air mata. Jangan coba-coba sogok Tuhan dengan air matamu, air mata buaya. Tuhan baik. Saya mau tanya, siapa yang lindungi kita 4 bulan ini? Siapa? Saya mau tanya. Setan Blau dari Medan. Ya. Pontianak dari Manado. Saya mau tanya siapa? Tuhan Yesus. Luar biasa. Makanya saya bilang, kasih setiamu yang kurasakan. Luar biasa saudara. Keluarga saya dijaga, dilindungi, terutama saya. Saudara tahu kan saya punya kesaksian? Bulan Maret ketika saya diberitahu sama dokter, kamu kena TBC. Saya bilang, ya Tuhan, kenapa saya bisa begini? Kenapa? Saya sudah tahu akibatnya. Nggak bisa bicara, tinggal di rumah, harus isolasi, karena saya punya kesempatan untuk menularkan 10 orang. Saya tahu itu. Saya datang di dokter puskesmas Kelapa Gading, ya positif. Puskesmas Sukapura, saya pikir ini salah kali Kelapa Gading, positif kamu. Masuk lagi saya ke rumah sakit Tugu, rumah sakit Pelabuhan, positif Bapak. Hasil periksa dahak, ya. Saya nggak puas, masuk ronsen, lihat paru-paru saya sebelah kanan flek. Wah, saya bilang, Tuhan ya, mau bikin apa saya? Saya sudah harus terima kenyataan 6 bulan. Tapi saya berseru sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan bilang, itu karena sombongnya kamu. Baru diangkat jadi gembala, baru diangkat jadi penginjil, baru diangkat jadi guru, udah sombong. Wah Tuhan, ternyata saya nggak benar. Meskipun saya pelayan Tuhan, saya minta ampun Tuhan, ampuni saya. Tuhan bilang, saya kasih sama kamu, supaya itu duri dalam daging, supaya kamu ingat, saya yang memberikan itu sama kamu. Jadi kalau saya ajar saudara, saya dipres dulu oleh Tuhan. Jangan coba-coba dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan jangan kita abaikan. Saya pendeta, hamba Tuhan, lakukan ini. Tapi enggak peduli kamu. Tuhan izinkan. Saya alami, saudara. Makan obat, ya. Bayangkan 1 kali makan dijejelin 5 butir. Aduh, sampai saya enek. Kemarin tuh kalau saya muntah itu sudah selesai sebenarnya, tapi setan ganggu. Lu kan gua mau kerjain lu nggak bisa gua kerjain, makanya gua kasih muntah aja lu di depan sidang. Dia ketawa, setan Blau, lu apa lu sekarang? Ya. Saya nggak berhenti khotbah. Saya sore saya khotbah lagi Jalan Mangga. Saya kesaksian, saya disembuhkan Tuhan. Ya. Dokter ronsen sudah bilang semua bisa, tapi saya mulai melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Kenapa? Saya bergembira bukan karena kedudukan saya, tetapi karena firman. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya. Setelah saya periksa kembali, saya suruh Seki periksa, bawa ke dokter yang malah ketakutan. Ya, Bapak jangan keluar-keluar, sudah umur, sakit TBC apa? Saya bilang, Pak, saya suka keluar, pergi doa. Ya, di rumah-rumah sakit yang orang kena, Bapak berani-berani mau keluar rumah. Saya bilang, ya saya laksanakan perintah Tuhan. Saya pergi dalam nama Yesus, bukan nama dokter. Dokter ketakutan. Dia bingung. Bapak siapa? Saya pendeta. Oh,
Praktek nih rumah sakit Persahabatan. Berkali-kali saya datang di sana, Pak, doain Bapak. Bapak nggak tahu. Kami datangin, saya punya foto, doakan supaya Tuhan tolong dokter dan para medis yang ada di sini. Itu, sampai sekarang kami tadi malam saya dengan Ibu Gembala sampai jam 12 masih masuk daerah Sunter, daerah merah. Ya. Orang sana udah tidur, kita ada yang Tuhan. Foto saya jam berapa di sini? Saya lagi berdoa untuk daerah ini karena saya tahu saya sehat, saya diberkati Tuhan dan saya mau berdoa buat orang yang sedang ketakutan. Itu sebabnya saya perintah saudara sudah dulu doa, bukan saya cuma gembala tidur-tidur, makan-makan, singkong dan segala macam, suruh kami berdoa di RT RW. Kami doakan situ, Kopi Jenggot, saya perintah mereka masuk Kopi Jenggot. Karena RW 1 di Sukapura itu masih dalam pantauan. Siapa yang bisa usir COVID? Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Berikan kemuliaan. Hanya nama Yesus, saudara. Jangan saudara main-main dengan nama itu. Nama itu luar biasa kekuatannya. Jadi itu sebabnya saudara lakukan ya kesaksian itu ya. Kemudian yang berikut ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Aku bergemar atau senang. Senang terhadap ketetapan. Jangan itu lagi nyinggung saya lagi, marahin saya lagi dari mimbar. Bukan. Pemazmur dia katakan aku bergemar dengan ketetapan-ketetapanmu, dengan firman-Mu, dengan khotbah para imam. Aku gemar. Itu sebabnya pemazmur bilang 1 hari di rumah Tuhan lebih berharga daripada 1000 hari di luar rumah Tuhan, termasuk yang ada di rumahmu. 1 hari di sini ada di rumah Tuhan, 1 jam saja lebih berharga daripada diam di rumah. Kebaktian di rumah enak ya, live streaming itu adalah perbuatan dari COVID untuk kita mau nyaman, dan ketika kita nyaman disitulah dia bilang rasain lo, gua kerjain lo sampai besok lo nggak berani keluar rumah, sampai mati lo ada di rumah terus. Kerja takut, mau gereja takut sampai mati ada di rumah. Makanya saya suruh keluar, datang ibadat. Di sini ada janji Tuhan. Rotimu diberkati, airmu diberkati. Sakit penyakit datang atau pergi? Lari. Ini saya lagi bicara dengan kebenaran. Ya, karena saya tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Tapi ketika kita melakukan kebenaran, saudara dijaga, anakmu dijaga, pekerjaanmu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Yang saudara berikan firman Tuhan yang kami sampaikan, Tuhan lebih dulu uji kami. Lebih uji kami, karena tidak mudah memang. Seringkali kami mengajar, Tuhan bilang, sudah praktek belum? Jangan cuma mengajar, tahu-tahu belum pernah diajar. Saya ajar dulu kamu. Sehingga kalau saya bicara lantang, karena apa? Saya sudah diproses. Kalau kita bicara bukan kata orang, teori menurut teori Alkitab begini, bukan pengalaman kami alami firman Allah ya dan amin. Sehingga akan nggak ada tanggung-tanggung kalau kamu bicara mengenai kebenaran, karena firman Allah itu harus disebarluaskan. Karena apa? Menjadi pengalaman kita, ya. Kemudian saudara lihat sini, bergemar atas ketetapan-ketetapannya, ya. Saya katakan tadi malam saya bicara lama, saya bicara dengan Manado. Saya bilang gimana kadang, waduh. Sekarang Manado ini sudah dalam suasana yang mencekam. Kenapa? Kalau kemarin-kemarin tenang, sekarang saya mau lari benar-benar kemana? Saya bilang sama dia, kamu mau lari kemana? Mau bilang Manado daerah Kristen, lalu karena daerah Kristen itu COVID nggak mau, dia nggak pakai itu daerah Kristen itu, dia nggak pakai. Karena banyak orang Kristen bangga dengan kekristenannya, tapi hidup dalam dosa. Bangga orang Kristen, KTP Kristen, pelayan, tapi hidup dalam dosa. Apakah itu orang bahagia? Tidak. Tidak. Bahagia orang yang melakukan firman, mendengar dan melakukan, itulah orang yang bahagia. Itu sebabnya saya bilang lakukan protokol. Saya jelaskan protokol Alkitab apa. Wah, saya mau beritahu sama teman saya, sama gembala saya mau beritahu, kami di sini santai loh. Lari di kebun aja, nggak kebaktian lagi hari Minggu. Coba bayangkan. Siapa mau jaga dia di kebun? Memang di kebun nggak ada masalah. Ada. Ya, Gondoruo ada di situ. Laki-laki tinggal sendiri di kebun, nanti ada Gondoruo cantik yang datang. Mau apa? Ya, setan dari bentuk lain bisa datang. Nah, ini yang saya mau katakan, berlindung kepada firman Allah itu adalah benteng yang paling tinggi, yang paling kuat, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Nah, kita melihat bergemar atas firman Allah. Dan yang terakhir ayat 24 kita baca bersama-sama. Udah berapa menit saya sudah habis? 2 menit ya, coba lihat. Ya,
Peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Saudara tahu, peringatan Tuhan itu firman. Saya di hari-hari ini sedang menanam rempah-rempah di Sulawesi Utara, karena untuk mencari uang untuk pelayanan misi, ya. Saudara, kalau saya mau cerita misi panjang, tapi saya cuma mau kasih tahu. Saudara-saudara kita dari Kedar, Nebayu, ratusan ribuan datang. Siapa yang akan bimbing mereka? Kalau kita enak di sini, sudah ditolong Tuhan, sudah berkati. Kalau mereka baru muncul di Babat, baru muncul di sidang kemarin, baru saudara kita melihat, ya, menjadi penasihat setia, penasihat hidup. Ya, firman menjadi penasihat. Ketika dia masuk di dalam goa singa, saya cuma bilang, kalau kamu mau mendapat kesaksian hidup di kemudian, kamu harus masuk di gua singa. Kalau tidak, itu cuma cerita. Jemaat Immanuel boleh saya bawa sebarkan keluar, karena kita pernah masuk di gua singa. Gua singa di mana? Kebaktian di jalan 6 bulan. Itu gua singa kita. Tapi kita masih hidup. Amin. Masih bisa ibadat. Mereka sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Saya dan Pak Tamrin masih ada, Pak. Belum berguna kita punya sosial kematian. Tapi saya harap jangan sampai sudah, oh, saya mau panjang umur. Justru kalau panjang umur, store cepat supaya panjang. Jangan tiba-tiba, Pak Tamrin, Pak Gembala, ini ada berita duka. Biasanya Gembala dapat begitu banyak orang yang nggak buka store, dia yang paling banyak habis tukas. Ya, saya mau bilang, iya. Saya dari tahun 70 store terus, saya nggak tahu kemana, ada uang saya dicuri. Ya biarin aja kamu curi lah. Saya bilang uang, yang penting saya sehat. Masih sehat kan kita? Masih makan tino rangsak, masih masak babi guling, masih bisa. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kami. Nah, puji Tuhan, inilah yang saya boleh sampaikan, bahwa bahagianya orang yang hidup menurut firman Allah, taati firman, takut kepada Tuhan, lakukan firman yang kita sudah tahu, kita sudah dengar, lakukan saja. Jangan saudara berpikir nanti akibatnya apa. Akibatnya adalah, judulnya apa? Akibatnya adalah apa buat hidupmu? Bahagia. Sebut kiri kanan. Lakukan firman ayah, berbahagia. Bilang kiri kananmu. Lakukan firman Allah, bahagia hidupmu. Bukan sengsara, bukan malapetaka, bukan maut, bukan bahagia. Lu bayangkan, orang hidup dalam dunia yang pertama dia tahu bahagia. Dia nggak mau hidup sengsara, dikutuk. Tapi bahagia itu ada di dalam Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin nyanyi dulu sebelum kita akhiri ibadat ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Nah, ini kita nyanyikan. Itu nyanyian sebenarnya lama, nyanyian. Ya. Kita nyanyikan ini sebagai ucapan syukur. Belum kita akhiri ibadat kita. Kita menyatakan saya berbahagia dalam Yesus. Saudara berbahagia dalam Yesus? Yes. Amin. Nyanyikan nyanyian. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi teguh.
membuat saudara murung, membuat saudara tertekan, membuat saudara tidak punya daya. Tapi firman Allah datang untuk saudara. Ada kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Yang selama ini mungkin kita abaikan firman-Nya. Selama ini kita lupakan firman-Nya. Biar saat ini kita berjanji dalam diri. Tuhan, saya mau berbahagia. Ketika saudara berjanji berbahagia, maka firman itu akan menuntun saudara dalam perjalanan hidup. Pikiranmu, kata-katamu dan perbuatanmu Tuhan akan sertai. Karena selama ini kita berpikir, kalau saya punya pekerjaan yang mapan, saya bahagia. Saya punya uang banyak, saya bahagia. Saya punya rumah yang mewah, saya bahagia. Saya punya mobil banyak, saya bahagia. Ternyata itu tidak bisa menjadi jaminan bagi manusia untuk bahagia di akhirat. Hanya di dalam Yesus kita bisa memperoleh kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Bapa yang ada di dalam surga, umat-umatmu yang datang pada saat ini, mungkin mereka selama ini tertekan, ketakutan, bingung, bimbang dan tidak tahu mau pergi kemana. Tapi biarlah pada siang hari ini mereka arahkan hati dan pikiran mereka kepada Yesus. Karena hanya Yesus saja yang sanggup memberikan kebahagiaan, ketenangan dan sukacita, bahkan memberikan kesehatan yang prima. Kehidupan ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada di dalam tangan dokter yang ada rumah sakit. Justru dokter rumah sakit juga ketakutan menghadapi COVID-19. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, dia ada dalam perlindungan yang tinggi. Karena Tuhan dan dia yang buat perlindungannya. Ini doa kami, Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pelajaran mereka, berkati pendidikan mereka, Tuhan. Berkati semua aktivitas mereka dalam nama Yesus. Umat-umat akan pulang, mereka akan dibahagiakan oleh Tuhan melalui firman yang mereka baca, mereka renungkan dan mereka akan lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Hari ini semua kita sudah berdiri. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kita bagi Dia layak dipuji di surga. Cuma-cuma menggunakan nama terbesar,
termulia di jagat ini, di sorga, bahkan di bawah bumi ini, yaitu nama dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itu kami boleh menikmati kebahagiaan, kami boleh mendapat ketenangan, kami boleh mendapatkan pertolongan, kami boleh mendapat kesembuhan. Terima kasih banyak. COVID-19 belum ada obat, belum ada antivirus, vaksin belum ditemukan. Tapi saat ini kami boleh mempunyai obat, punya vaksin yang luar biasa, yaitu tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Minggu depan ada perjamuan Tuhan. Biar umat-umat berbondong-bondong untuk makan makanan yang tangguh, makanan dari sorga yang akan membuat mereka bahagia. Hamba-Mu tidak dapat menolong mereka, tapi ketika mereka melakukan firman, maka bahagia itu ada menyertai mereka. Inilah doa hamba-Mu berdoa Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang sudah datang membawa korban, khusus mereka mengembalikan milik Tuhan, Tuhan tetap langit sorga dan curahkan berkat dengan limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak lupa mempraktikkan protokol Alkitab. Salah satu adalah memberi. Dan mereka tidak akan rugi, mereka tidak akan miskin, mereka tidak akan jatuh bangkrut. Tapi sebaliknya Tuhan akan angkat mereka, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan berikan napas sehingga mereka bisa bekerja dan mencari untuk kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Kami berdoa, kami bersyukur kompleks Gajuka aman dari COVID-19. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah anugerah Tuhan bagi umat-umat-Mu, sehingga kami lantang untuk bisa bercerita mengenai kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah buktikan penyertaan-Mu melalui doa peperangan, doa keliling yang kami sudah lakukan selama ini. Kecamatan Cilinci Putih, Kecamatan Koja Putih. Amin. Ini bukan jatuh dari langit, tapi 4 bulan umat-umat berdoa di rumah, berdoa malam, berdoa peperangan, berdoa keliling, dan kami boleh melihat hasilnya luar biasa. Kami yakin ini akan berlangsung lagi untuk 4 bulan ke depan. Tuhan akan jagain kami. Ketika kami cari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kami akan beroleh kebahagiaan dalam hidup ini. Ini doa kami. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan juga yang dipuji-puji besar. Bila ada umat-umat-Mu yang terbaring di rumah sakit atau di rumah sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur Ibu Lasmi boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Kami tahu kesehatan Tuhan yang sudah berikan kepada rumah sakit. Dan saudara kami yang masih terbaring di rumah sakit, Tuhan tolong sembuhkan juga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dan pujilah nama-Mu, anak kami dalam pendidikan, Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Tidak ada umat-umat yang berulang tahun pada seminggu yang sudah lewat. Tuhan tolong berkati mereka, ingatkan mereka bahwa umur panjang Tuhan yang berikan. Untuk mereka rajin memberikan ucapan syukur melalui mulut mereka, melalui kehidupan mereka kepada Tuhan yang sudah memberikan mereka nafas dan umur panjang. Ini doa kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi anak kami dalam pendidikan mereka dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kecerdasan lebih daripada orang-orang dan kebayot yang ada di sekolah. Ini doa kami. Terima kasih Bapak, ampunilah salah dan dosa kami. Kami sudah berdoa dan kami kembali menyerahkan kehidupan umat-umat-Mu sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan jaga lindungi mereka, berkati mereka, dibungkus mereka dari kuasa darah, jauhkan dari mana bahaya sakit penyakit, wala sampar atau wabah, dan biarlah Tuhan yang dipuji dan dimuliakan dalam hidup mereka. Inilah doa, inilah doa. Dan saat ini kasih pulanglah dengan damai sejahtera. Dengan berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian berdua. Haleluya.